Om Swastiastu. Selamat malam hadirin tamu undangan, para pengamat seni, para penonton yang berbahagia. Selamat datang di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali. Tentunya masih serangkaian dalam Pesta Kesenian Bali yang ke-47 tahun 2025 dengan mengangkat tema Jagat Kerti Lokahita Samudaya Harmoni Semesta Raya. Di mana pada malam yang berbahagia ini kita akan saksikan bersama reka sedana pergelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi dari seniman muda Badung sebagai Duta Kabupaten Badung. Hadirin para pencinta seni sekalian, merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama yang terhormat Wakil Gubernur Bali, Bapak Inyoman Giri Prasta. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Yang kami hormati Ketua Listibia Kabupaten Badung. Dan hadirin undangan serta para kurator, pengamat seni, dan penonton sekalian yang berbahagia. Hadirin para pencinta seni yang berbahagia, dapat kami informasikan bahwasannya pergelaran pada malam hari ini disiarkan secara langsung pada kanal YouTube program Bali TV dan disiarkan secara live di Bali TV. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita panggilkan sekegong dari seniman muda Badung, Duta Kabupaten Badung untuk dapat memasuki panggung.
Hadirin, terimalah salam hormat dari Seniman Muda Badung, Duta Kabupaten Badung. Bapak Ibu undangan, hadirin penonton, pecinta seni yang berbahagia. Pada malam hari ini, Seniman Muda Badung akan menampilkan reka sedana pergelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi dengan judul Pasir Ukir. Pasir dan Ukir adalah kisah tentang dua anak kembar yang lahir dari cahaya Ibu Pertiwi. Pasir dari lautan dan ukir dari gunung yang tumbuh terpisah tanpa mengetahui ikatan darah di antara mereka. Ketika kerakusan manusia mengoyak tatanan alam, menyebabkan bencana dan kepunahan, keduanya dipertemukan oleh takdir untuk mengemban dharma pemulihan semesta. Dalam semangat Jagat Kerti, ajaran luhur untuk memuliakan dan menjaga keseimbangan alam semesta, mereka bersama menanam harapan baru melalui reboisasi.
konservasi air dan edukasi ekologi. Kisah ini menggugah kesadaran bahwa bumi bukan untuk dieksploitasi, tetapi dijaga dengan cinta agar generasi mendatang mewarisi bukan kehancuran, melainkan kehidupan yang harmoni. Pimpinan Produksi Imade Kaswinata Kenah SM. Ide cerita Dr. Igusti Made Dharma Putra SSN MSN. Art Director Koreografer Niputu Ari Swidiastini SSN MSN. Director Stage Manager Igusti Ngurah Krisna Gita SSN MSN. Komposer Imade Adi Suyoga Adnyana SSN. Iwayan Andina Sulda Tiasa SSN. Penata vokal Ayu Ari Cita Laksmi SS. Narator Igede Gita Prema Aditya. Penata cahaya BTS Production. Penata artistik Waras Tim Gobok dan Paripurna Kreatif. Penata busana Petak Sikap Kreatif dan Waras Tim Gobok. Pendukung karya Twin Muse Art Performance. Produksi Seniman Muda Badung. Penanggung jawab Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Ketua Listibia Kabupaten Badung, Bupati Badung. Baiklah hadirin para penonton sekalian, langsung saja mari kita saksikan pertunjukan kolosal berbasis tradisi dari seniman muda Badung dengan judul Pasir Ukir. Selamat menyaksikan. Dunia hancur bukan karena gempa atau meteor dari langit, melainkan karena limbah yang dulu dianggap tidak membahayakan, kini menelan segalanya. Menangis dalam diam, tubuhnya yang dahulu subur kini sesak oleh tumpukan sampah yang mulai menumpuk. Dari celah sebuah lembah purba yang telah lama tersembunyi di balik kabut dan legenda,
muncul seberkas cahaya hangat, menyala-nyala dan berdenyut dalam irama yang menenangkan. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun membelah langit yang gelap, menyinari wajah-wajah dan membasuh hati yang mulai membatu. Suku diliputi rasa cemas, termenung di tengah alam yang sedang muram. Tiba-tiba dua cahaya indah menghampiri. Kepala suku mulai memahami bahwa sang ibu tengah memohon pertolongan, meminta agar bumi diselamatkan dari keserakahan dan kelalaian. Namun arah dan tujuan cahaya itu masih menjadi teka-teki. Hingga pada akhirnya cahaya itu perlahan membentuk sesosok manusia yang anggun, bersahaja, dan memancarkan aura yang sukar untuk dijelaskan. Tak seorang pun tahu dari mana ia berasal, seolah-olah ia lahir dari cahaya itu sendiri. Sosok yang berdiri di hadapannya, ia diam namun penuh makna, membawa hawa yang membuat seisi alam ikut terdiam. Yang masih jadi pertanyaan besar dalam benak kepala suku. Siapakah dia? Utusan langit? Bayangan masa lalu? Atau harapan terakhir dari ibu pertiwi yang merintih? Dia bernama Pasir dan Ukir. Dua nama dalam satu jiwa, dua wujud dalam satu kesadaran. Pasir mendiami lautan, sedangkan Ukir mendiami pegunungan. Akan kuceritakan di negeri Tampaya, tepatnya di lautan yang indah
tempat kisah ini bermula dan takdir mulai menampakkan jalan. Pasir yang kuceritakan tadi tampaknya tak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Dia nampak seperti anak yang ceria, polos, dan penuh rasa ingin tahu. Senyumnya yang sederhana tersembunyi kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang berasal dari kedalaman samudra, tempat di mana ia dilahirkan. Di sepanjang garis pesisir yang tak pernah hilang, hiduplah masyarakat yang seolah-olah lahir dari laut. Kulit mereka dicium matahari, langkah mereka mengikuti irama ombak, dan napas mereka mengandung garam dan angin asin. Anak berlari di tepi pantai, tertawa bersama riuhnya zaman. Sementara para nelayan mengayuh perahunya ke cakrawala, seolah berbicara dengan laut yang mereka anggap sebagai sahabat. Dari sekedar kehidupan, ia mewarisi desau ombak, kekuatan pasang surut, dan bisikan rahasia bukti yang disimpan dalam bumi. Di sana hidup bukanlah sekedar untuk bertahan, melainkan menyatu dengan alam. Mereka membaca perubahan angin seperti membaca kitab dua. Hari itu langit berubah menjadi gelap. Seakan-akan
waktu berhenti. Tak ada burung yang berterbangan, tak ada daun yang bergoyang, hanya keheningan yang tebal seperti kabut menggantung di udara. Lalu datanglah lumpur dari dalam bumi, bukan seperti gempa biasa, tapi raungan yang seperti raungan kurma yang bangkit dari kurma. Kelamnya permukaan laut yang nampak tenang, nampak terbentang dunia lain yang tak tersentuh oleh riuh daratan. Tak ada yang menyangka si pasir mampu bertahan begitu lama. Di dasar kedalaman laut, tempat di mana orang dewasa gentar untuk mengunjunginya. Kecilnya menari bersama arus, matanya menatap dunia bawah laut, seolah itu adalah rumahnya sendiri. Tidak sekadar bermain di antara karang dan ikan, tetapi menyatu dengan lautan, seperti mengetahui dan memahami tentangnya. Inilah bukti bahwa ia bukanlah anak biasa. Si pasir adalah anak yang istimewa. Ia merupakan pilihan Allah, titisan dari kekuatan samudra. Si pasir menyelam menelusuri dasar samudra, ia tak sekedar jatuh, ia meluncur perlahan seperti mimpi yang terbuang oleh arus yang di sekelilingnya bayangan biru kebukuan menari dalam bisu. Sayang
dijaga oleh suara dunia di permukaan perlahan menghilang, digantikan oleh bisikan lembut dari kedalaman. Rahasia purba yang belum terungkap. Samudra bukan hanya sekedar tentang air, tetapi dunia lain yang menyimpan dongeng, keajaiban, dan misteri yang tak pernah habis untuk digali. Tidak semua ikan yang berenang di lautan itu indah dan bebas seperti yang dibayangkan. Di balik gemerlapnya karang dan tarian ombak, tersembunyi kenyataan yang memilukan. Banyak dari mereka yang terjerat, tercekik, bahkan terluka oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh manusia. Si pasir dengan hati yang berkecamuk, ia tahu seolah lautan kini tidak lagi seperti dahulu. Dengan mata penuh kepedulian, ia melihat sosok ikan besar. Tangannya yang kecil, namun hatinya luas seolah lautan mengalir di dalam jiwanya. Satu persatu, sampah-sampah itu berhasil dilepaskan dari jeratan. Melihat ketulusan itu, laut pun berbisik kepada dasarnya yang paling dalam. Lalu muncullah sebutir mutiara. Mutiara itu nampak bercahaya, berkilauan dan penuh makna. Ini bukanlah sekedar hadiah. Ini adalah kunci untuk membuka jalan perubahan. Bisiknya secara perlahan. Keheningan yang menggantung, kepala suku terdiam menatap kilau cahaya mutiara itu. Dalam benaknya terdapat kesadaran baru bahwa penyelamatan akan dimulai.
akan menceritakan sisi lain negeri Tampaya. Negeri yang dimana ketika malam mulai menutup langit dengan selimut dan kelamnya malam bertabur cahaya buatan, sebuah kota menyala seperti rasi bintang yang jatuh ke bumi. Iya, di negeri Tampaya juga terdapat kota. Kota itu tak mengenal kata tidur. Detaknya terus berdentum seperti jantung raksasa yang tak pernah lelah. Di sinilah teknologi menjelma sebagai dewa baru. Layar-layar raksasa memadukan wajah-wajah yang sangat sempurna. Masyarakat di kota ini begitu maju dalam segala hal. Mereka punya pengetahuan yang luas, sistem transportasi yang tak masuk dan tentu saja kopi dari mesin pintar yang tahu kapan seseorang sedang patah hati. Begitulah canggihnya kota di negeri Tampaya. Tapi di balik itu semua, kota ini juga punya sisi lain. Sisi yang bangkit ketika matahari tenggelam, sisi yang bangkit ketika malam datang, dan sepenuhnya teringkuk dalam dunia malam. Benar-benar sendiri, namun dan juga yang benar-benar bersama. Dan dalam pingar-pingar itu sungguh suara pepohonan dan suara burung indah terasa begitu jauh, bahkan nyaris seperti dongeng masa lalu yang hanya didengar dalam mimpi paling sunyi. Di tengah hiruk pikuk kota yang gemetar oleh waktu, seorang gadis yang kusebut ia si Ukir. Ya benar, si Ukir melangkah perlahan seperti puisi yang tersesat di antara deru mesin. Ukir melangkah dengan sebutir permata yang berpenara di tangannya. Namun, tidak ada yang mempedulikannya. Sungguh-sungguh tidak ada yang mempedulikan si Ukir ini di kota tersebut.
berkaca. Pandangannya tertumpuk pada suatu yang ganjil. Sebatang pohon tua yang berdiri sendiri di antara gedung-gedung megah. Iya, si Ukir mendekati pohon tersebut. Namun, rasa ragu terdapat dalam hatinya. Si Ukir memegang pohon tua itu. Ukir merasakan hal yang aneh, hal yang ia rindukan, hal yang, ya, entah bagaimana aku akan mengatakannya padamu. Sekali lagi ia merasakan dunia yang berubah, dunia yang berkata halus, yang mencabar hati sini. Transisi dimensi yang obvious, bayangan kepala sombong perlahan muncul dari benak si Ukir. Hening, namun sungguh kuat. Seperti gema masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Kini ku ceritakan hutan yang sebelum beton menumpuk di bumi pertiwi. Tatapan si Ukir dalam, seolah-olah pepohonan yang ada di hutan tersebut memanggil Ukir untuk kembali pada suatu yang ia nyaris dilupakan manusia kini. Akar, jiwa, begitu pula janji. Di sini Ukir merasa sangat heran. Mengapa dalam sekejap kota berubah ke masa lampau, seolah-olah memberi gambaran kepada Ukir bahwa si pohon, si burung, dan binatang lainnya yang dulu hidup sangat harmonis, sungguh-sungguh merindukan keberadaan si Ukir. Nikmatnya hutan tersebut. Akan kuajak kau kembali ke masa di mana angin yang masih suci, saat tanah belum dilukai, dan sebelum gedung dan beton menginjak bumi. Masa di mana pohon-pohon berbicara dan semesta masih mendengar. Yang disinari cahaya lembut pagi, tiba-tiba binatang yang ada di dalam hutan tersebut menyambut si Ukir tepat seperti putri yang pulang setelah lama dan hilang. Yang meluncur dari kanopi pepohonan membentuk pola indah di langit. Jauh mereka berbaur menjadi simfoni yang semula sudah lama ditemui oleh dunia. Oh, sungguh indah pemandangan ini. Namun, dalam keheningan yang hangat, muncullah sosok penjaga hutan yang dikenal Kalman. Ya, itulah si macan.
Dia melangkah maju perlahan dan tatapannya membuat beringas si macan. Yang dimana si ukir berkata, "Kau bukan musuhku. Kau adalah bagian dari lagu yang sama. Kita semua sama," bisik si ukir. Macan itu pun terdiam, lalu menundukkan kepala pelan, seperti memahami apa maksud dari ukir. Serta sesi hutan yang semula tegang perlahan kembali bernapas tenang. Burung-burung kembali menghinggap, rusa kembali menari, dan pohon-pohon bergerisik seolah-olah bertepuk tangan di tengah hutan untuk sesaat. Oh, harmoni bukan sekadar dongeng. Ini hidup, ini sangat nyata. Namun, dalam keheningan itu, dari kejauhan terdengar dering asing. Gemuruh kasar yang tak berasal dari hutan, melainkan dari roda-roda besi. Roda-roda besi yang suaranya keras bagi manusia. Manusia menyebabkan kehancuran pada hutan tersebut. Kabut tipis mulai berubah warna, mengeluarkan bau mesin dan api. Tanpa salam, tanpa ampun, mereka mulai menawar pohon tua yang selama ribuan tahun berdiri sebagai batang demi batang. Asap mulai naik ke langit. Hitam, baik. Kita habiskan pohon ini. Begitulah ucap si paman hutan. Melihat yang dirasakan ukir pasti sama yang kita rasakan. Sangat sedih karena baru saja ukir dapat merasakan dunia yang baru saja ia kenali kembali. Mata ukir memburam oleh asap dan air mata. Hutan yang tadinya bernyanyi kini menangis dalam diam. Dalam keheningan yang menggantung di antara serpihan daun hangus dan tanah terbakar, ukir terduduk bersimpu, melihat perlakuan para pembabat hutan. Tiba-tiba muncullah seekor monyet, seperti utusan dari dunia yang lebih tua. Di tangannya menggenggam sebilah tongkat kayu, dan dengan tenang menghampiri ukir serta memberi tongkat itu. Tanpa sepatah kata pun,
Kepala suku yang menyaksikan tak bergeming melihat tongkat yang ia rasakan sama seperti apa yang dia rasakan dulu. Sorot mata kepala suku membeku, namun hatinya bergemuruh seperti ada sesuatu dalam tongkat itu. Ya, yang benar, sesuatu yang telah lama ia kubur bersama cerita lama yang nyaris dilupakan. Mungkin ini saja bising kepala suku dalam hati dan nyaris tak terdengar oleh siapapun. Kembali ke masa kini yang dimana manusia semakin serakah menghampiri bukit yang ingin merebut tongkat tersebut. Mereka mencoba merebut tongkat yang dipegang oleh bukit, tongkat yang benar yang menyimpan misi suci. Kekuatan istimewa yang dimiliki ukir, ia mampu melewati rintangan ini. Dan di tengah kepungan kegelapan yang menggulung seperti badai yang diam, saat harapan nyaris larut bersama asap, si ukir tiba di sebuah tempat tersebut. Ukir tidak sendiri. Ia di dalam tempat tersebut, ia bersama si Basir.
Ketika cahaya itu mereda, mereka berdua berdiri di tengah padang hijau yang belum ternoda. Iya, Pasti dan Ukil bertemu kepala suku yang di dalam beda cerita. Si kepala suku berada di dalam setiap cerita yang ia lalui. Kepala suku pun kebingungan melihat si Pastri dan Ukil. Dengan suara yang dalam dan lembut, kepala suku berkata, "Kalian adalah dua sisi dari alam yang berbeda, laut dan gunung, ingatan dan harapan. Kini waktunya tiba untuk menyalakan kembali keseimbangan yang telah hilang. Dan saat itu bumi pun seakan menahan nafas menanti apa yang akan mereka lakukan." Di bawah langit yang perlahan mereka, cahaya fajar dan kedua gadis itu pun bersisian di hadapan altar malam. Ketika mereka masuk dalam para monster dari 8 monster itu terbuat dari tumpukan-tumpukan sampah, kulit plastik yang meleleh, kaleng-kaleng berkarat yang mencatat, dan kabel kusut yang menyala liar. Mereka bergerak baik seperti makhluk yang hidup. Tanah pun bergetar setiap langkah mereka. Udara berubah menjadi panas dan sesak. Mereka datang dalam satu bentuk, namun ribuan. Mata mereka menyala seperti bara api, dan suara mereka adalah jeritan limbah yang selama ini diabaikan. Kemarilah pasir, kemarilah Ukil. Dia akan membunuh pasir Ukil. Kemarilah, kemarilah. Para monster itu menggeram, mencakar, melompat dalam amukan kegelapan yang berteriak. Orang pun tak dapat dielakkan. Namun dengan lincah dan berani Pasir dan Ukil menghadapi. Ketika kedua pusaka itu disatukan, nampak kilauan cahaya. Ketika monster terakhir hancur menjadi debu dan suara perang menghilang dari udara, dunia terdiam dalam keheningan yang suci.
membiarkan cahaya keemasan turun membasuhi tanah. Bersamaan dengan kemunculan, masyarakat mulai terbangun dalam kelam yang lain. Tangan-tangan yang dahulu membuang kini mulai membuka. Kaki yang dulu melangkah dengan acuh kini menapaki bumi dengan hormat. Mereka keluar dari reruntuhan dengan wajah yang bersifat cahaya. Maka mereka kini mampu melihat apa yang tak pernah mereka pedulikan sebelumnya. Anak-anak dan orang tua memperhatikan kebersihan lingkungan, menyapu setiap jalanan dengan lembut, membersihkan altar. Itulah kisah yang kututurkan. Sebuah kisah yang mengalir dari kisah tentang dua saudara, Hasim dan Mukim. Terimalah salam hangat dari kami, mutiara-mutiara indah dari Kabupaten Badung.